speed mitral. Jadi kalau misalnya Anda nanti memeriksa pasien-pasien, di sinilah titik-titiknya, ya. Jadi jangan salah ya. Oke. Nah, jadi untuk bunyi 1, Anda melihat daerah interkosta 2 kiri itu tempat mendengarkan katup pulmonal. Ya. Nah, kalau dia interkosta 2 kanan, itu tempat katup aorta. Kalau dia interkosta 4 kiri, tepi sternum ya, itu terdapat katup trikuspid. Pada ruang interkosta 5, medioclavicular kiri, itu tempat katup biasanya kita katup mitral biasanya dia akan membuka dan menutup dengan sempurna, ya. Tapi ketika terjadi stenosis, maka dia pembukaannya akan terasa sangat berat sehingga dia tidak membuka sama sekali, membukanya akan sangat sedikit. Itu namanya stenosis mitral. Yang namanya regurgitasi biasanya menutupnya tidak sempurna sehingga akan ada aliran ataupun kebocoran darah antara setiap bilik, ya. Itu namanya regurgitasi. Tetapi kalau namanya stenosis, katup jantung tidak membuka lagi secara sempurna, ya. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang menyebabkan melemahnya intensitas bunyi jantung satu, itu pada apex, misalnya pada shock hebat. Jadi biasanya dia akan sangat lemah ketika kehilangan darah yang sangat berat, ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan CHF ataupun dekompensasi kordis, ya. Jadi dekompensasi ataupun dekom kordis itu adalah gagal jantung, ya, supaya jangan Anda bingung-bingung nanti apa itu dekom. Dekom itu adalah gagal jantung, ya. Jadi gagal jantung itu ada gagal jantung kiri, ada gagal jantung kanan. Kalau misalnya gagal jantung kiri, itu disebut dengan CHF, ya, bukan CHF, CHF di kiri. Tapi kalau misalnya sudah CHF keseluruhan, yaitu sudah mencapai CHF grade 3, grade 4, ya. Nah, itu tadi ya, bunyi jantung 1 sama bunyi jantung 2. Nah, sekarang bising jantung, ya. Jadi ketika Anda mendengar suara jantung tadi, Anda harus menilai setiap katup jantung, apakah dia katupnya mengeras ataupun ada terjadi regurgitasi. Nah, tapi kalau misalnya bising jantung, Anda melihat murmur, ya, ataupun daripada setiap katup jantung. Nah, apa penyebab daripada bising jantung? Pertama adalah aliran darah yang sangat cepat, kesulitan di dalam katup, kemudian getaran dalam aliran darah, kemudian aliran dari ruangan yang sempit ke ruangan yang besar, dan kemudian aliran darah dari ruangan yang besar ke ruangan yang sempit. Nah, jenis daripada bising jantung tersebut ada namanya bising sistolik dan bising diastolik. Ada murmur diastolik ataupun murmur sistolik. Nah, biasanya murmur sistolik itu terjadi pada atrial stenosis, ya, atau mitral regurgitasi, ya. Nah, atau mitral stenosis atau aorta insufisiensi, ya, biasanya begitu. Nah, aorta stenosis ataupun mitral insufisiensi ini biasanya kita sebut dengan bising sistolik. Tapi kalau pada mitral stenosis ataupun aorta insufisiensi ataupun aorta regurgitasi itu disebut dengan bising diastolik, ya. Oke, ini nggak usah lah ya, sambung darah perifer. Ini nggak usah. Oke, nah untuk pemeriksaan daripada suara bising jantung nanti akan ada kelas tersendiri, ya, kelas tersendiri untuk kita akan lebih mendalami daripada bising jantung. Oke, sampai di sini ada mau bertanya? Ada kira-kira pertanyaan? Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk pemeriksaan
inspeksi, palpasi, perkusi akan gampang, tapi begitu nyampe auskultasi yang kita akan lebih sulit. Kenapa? Karena itu membutuhkan pertama latihan ya, latihan yang terus kontinu, kemudian pasien yang memang bervariasi ya. Kalau cuma dengar-dengar gitu aja nggak akan bisa. Nanti, tapi minimal kamu tahu apa yang mau ketemu cari, itu aja ya. Oke ya, ada pertanyaan ya. Nanti untuk masalah pemeriksaan yang akan lebih detailnya lagi sewaktu kita di laboratorium ya. Apa istilahnya itu kalau ini apa ya? Skill lab ya, skill lab. Waktu skill lab nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Oke, demikian. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, saya bisa live ya, udah pas 1 jam ya. Terima kasih ya. Selamat sore buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih dokter. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.